Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meruqyah sebenarnya semua orang mampu melakukannya. Tetapi tentu saja untuk keberhasilannya di dalam meruqyah ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, orang yang meruqyah, apalagi dia meruqyah orang lain atau dia disebut sebagai seorang peruqyah, itu mesti memiliki beberapa karakter atau sifat-sifat yang diperlukan di dalam ruqyah. Karena ruqyah ini sejatinya adalah peperangan melawan syaitan-syaitan dari kalangan jin, maka dia mesti memiliki sifat berani menerima semua resiko yang terjadi terhadap dirinya atau keluarganya. Keberanian ini bukanlah keberanian yang setengah-setengah. Artinya dia butuh keberanian yang boleh dikatakan nekat. Karena di dalam ruqyah nanti ketika meruqyah pasien sihir, jin ifrit yang dikirim oleh dukun-dukun itu adalah jin-jin yang berani mati, yang bandel, yang bodoh. Meski hanya diberikan mereka itu upah yang sedikit, hanya berupa darah ayam atau kembang, mereka berani mati untuk melaksanakan tugasnya. Maka ketika kita ganggu sebagai seorang peruqyah, kita ganggu kerjaan mereka, ancamannya itu adalah mereka akan membunuh kita atau membunuh keluarga kita. Di sini ada dibutuhkan keberanian yang tidak setengah-setengah. Ketika mereka mengancam, tentu kita harus lebih berani daripada mereka untuk mengancam mereka karena kita berada di atas kebenaran. Sebenarnya mereka keberanian mereka adalah keberanian yang palsu. Cuma mereka menampakkan seolah-olah mereka itu garang, berani kepada kita. Maka kita mesti lebih berani dan lebih garang kepada mereka seandainya mereka mengancam. Kemudian selain keberanian, seorang peruqyah mesti tidak mudah menyerah dalam kondisi apapun ketika meruqyah pasien. Tidak mudah putus asa, baik dengan ancaman yang tadi ataupun dengan kondisi-kondisi lain. Ketika kita berada dalam keadaan yang mungkin saja membuat kita panik dan sebagainya, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan itu, karena kita di dalam berjihad itu yang menolong kita adalah Allah. Kita tidak boleh menyerah. Artinya sifat yang kedua adalah tidak boleh menyerah. Dan ini tentu juga sejalan dengan sifat tenang dan tidak mudah panik di dalam kondisi sekritis apapun. Kemudian tentu saja yang sejalan dengan itu sabar, ya. Sabar di dalam menghadapi bentuk-bentuk ujian ketika meruqyah. Karena tidak jarang ketika kita meruqyah kita terkena pukulan. Ya, bukan karena jin itu lebih kuat, tidak. Cuma terkadang kita di dalam meruqyah kita tidak mengetahui secara pasti kondisi pasien. Kita pernah mengalami ketika dalam ruqyah massal ada seorang ibu-ibu yang sepertinya tenang saja, tetapi dia ketika didekati, ditanya, itu langsung memukul. Dan ini sering dialami oleh peruqyah. Dan pukulan seperti ini kita harus sabar menerimanya, kita tidak boleh marah. Ya, kita meskipun kita menghukum jin itu bukan karena kita marah. Ya, kita menghukumnya karena kezaliman mereka, dan seandainya kita ambil tindakan terakhir yaitu membunuh jin itu bukan karena kita suka melakukan pembunuhan, tetapi karena untuk mengakhiri kezaliman mereka yang tidak mau bertobat, yang sudah mengganggu saudara kita.
Nah, ini kondisinya peperangan. Dalam peperangan itu pilihannya adalah membunuh atau dibunuh. Dan sejauh ini tidak ada satupun ancaman kepada kita dan rekan-rekan dalam tim kita yang ancamannya berupa pembunuhan itu yang jadi kenyataan, karena kita yakin bahwa itu adalah hanya ancaman mereka. Karena jin-jin itu semuanya adalah syaitan-syaitan itu lemah semuanya. Jadi sifat yang tadi berani, tidak mudah menyerah, dan sabar. Ini dari karakter seorang peruqyah mesti memiliki hal seperti ini. Kemudian dari segi niat, ini adalah mutlak seorang peruqyah mesti niatnya karena Allah, ikhlas, bukan karena yang lain. Kita melihat belakangan ini, akhir-akhir ini, sebagian masyarakat sudah menilai ruqyah ini dikomersilkan atau bertarif dan dibayar. Padahal syarat mutlak di dalam ruqyah adalah ikhlas karena Allah. Karena kalau tidak ikhlas, kita akan terkena risiko konsekuensi dari ruqyah kita. Ada seorang peruqyah yang sudah lama meruqyah, awalnya kita melihatnya ikhlas karena Allah, tapi belakangan pasien-pasien yang datang kepadanya bercerita kepada kita bahwa beliau sudah memasang tarif, kalau di masjid sekian, kalau ke rumah lebih mahal, apalagi jaraknya jauh. Dan sekarang qadarullah beliau ini dalam keadaan sakit. Kita berdoa kepada Allah supaya beliau disembuhkan, diampuni dosa-dosanya dan dosa kita semua. Dan sakitnya itu kita analisa ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai peruqyah. Seorang peruqyah yang tidak ikhlas tentu akan menerima risiko, karena jin yang kita perangi tentu merasa dendam dan benci kepada peruqyah. Ya, kita sering berjumpa dengan jin-jin yang katanya datang kepada kita itu dalam mimpi untuk membalas dendam, atau lewat pasien. Ketika ada pasien yang kita ruqyah, ternyata dalam proses ruqyah itu ada jin yang datang. Dia mengatakan dia ingin balas dendam. Bahkan ada di antara yang mengaku bahwa dia adalah cucu iblis. Dia dendam kepada kita dan mencari kita, sengaja mencari, akhirnya berjumpa, dan dia masuk ke tubuh pasien itu. Dia mengatakan sangat marah karena banyak tentaranya yang mati ketika kita ruqyah, dan banyak di antara mereka yang bertobat. Jadi memang dia tujuannya sengaja ingin membunuh dan datang lewat tubuh pasien. Kalau yang datang lewat mimpi itu sudah lumrah kita alami. Dan alhamdulillah sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kita berjihad di jalan Allah, mereka berjihad di jalan iblis, di jalan syaitan. Itu ikhlas kepada Allah. Maka inilah modal utama kita sebagai peruqyah, senjata terhebat kita di dalam ruqyah, sehingga kita tidak mungkin dikalahkan oleh syaitan-syaitan laknatullah, syaitan-syaitan musuh Allah. Kemudian syarat-syarat yang lain, tentu syarat yang umum bahwa seorang peruqyah mesti tidak berakidah syirik, ya, mesti bertauhid yang bersih, tidak melakukan kesyirikan sekecil apapun, baik syirik itu berupa ucapan, perbuatan, apalagi keyakinan. Menjaga hal-hal yang menyebabkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian ibadah wajib tentu saja tidak boleh ditinggalkan. Memperbanyak mengikuti sunnah Rasulullah, meskipun ini bukan syarat mutlak. Misalnya memang sebaiknya seorang peruqyah itu sudah menikah, karena nanti dalam ruqyah kita bisa saja menangani pasien wanita, ya. Seorang peruqyah yang sudah menikah tentu lebih mampu menjaga pandangannya, lebih mampu mengontrol nafsunya. Jadi
meskipun ini bukan syarat mutlak, sebaiknya seorang peruqyah adalah yang sudah menikah. Ya, kemudian sunnah-sunnah yang lain, ya kita memperbanyak melaksanakannya, misalnya memelihara jenggot, memakai pakaian tidak isbal, ya, dan sebagainya. Kemudian seorang peruqyah sebaiknya memang memiliki hafalan bacaan Quran yang banyak. Memang tidak mutlak banyak hafalan, tetapi sebaiknya memiliki banyak hafalan Quran. Dan tentu saja hafalannya itu bacaannya sesuai tajwid. Ya. Karena kita jumpa seorang ikhwah, seorang saudara kita yang meruqyah, beliau ini banyak hafalannya dan tajwidnya benar, tapi ternyata jin itu mengaku dia punya hafalan lebih banyak, dan dia bahkan bisa menilai bacaan dari saudara kita ini, ya, bahwa bacaannya lumayan bagus katanya. Ini tentu saja hal yang agak memalukan seandainya bacaan jin itu atau hafalannya lebih banyak daripada peruqyah. Meskipun sebenarnya jin itu tetap salah, ya. Kita tidak boleh terpengaruh dengan perkataannya. Ini mungkin syarat ini sebaiknya dipenuhi oleh seorang peruqyah, bahwa dia memiliki hafalan yang lumayan untuk bisa meruqyah dan membacakannya kepada pasien. Mungkin itu saja yang kami sampaikan untuk saat ini tentang apa saja hal yang mesti dipenuhi sebagai syarat oleh seorang peruqyah, sehingga ruqyah itu insyaallah lebih berhasil, lebih mencapai tujuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.